Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya tujukan kepada dosen penguji Ibu Janti Gunawan dan Bapak Bahalwan Apriansyah selaku dosen pembimbing dan co-pembimbing saya. Saya Gaisanya Dila Mahmudi, NRP 091174000042, mahasiswa manajemen bisnis ITS angkatan 2017 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemberdayaan Perempuan CSR dalam konteks advertising terhadap minat beli dengan studi kasus The Body Shop. Ketidaksetaraan gender masih terjadi di dunia. Secara global, 1 dari 4 anak perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Sedangkan, untuk anak laki-laki hanya 1 dari 10 anak. Dalam bentuk yang paling berbahaya, ketidaksetaraan gender akan berubah menjadi kekerasan berbasis gender. Hampir 30% dari perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Indonesia sendiri masuk 3 besar negara Asia Pasifik yang paling tidak aman dikunjungi oleh perempuan. Hal ini karena sarana kesehatan yang belum memadai, lemahnya perundang-undangan tentang keselamatan wanita, dan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi. Hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan masih sangat perlu dilakukan di Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan, dengan salah satu tujuannya yaitu kesetaraan gender. Beberapa target dari tujuan SDG kesetaraan gender adalah menegakkan perundang-undangan yang jelas tentang keselamatan perempuan, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan menghapus segala kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. SDG ini dirancang oleh seluruh lapisan masyarakat seperti pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mendukung SDG Indonesia ini. Bentuk dukungan sektor swasta dapat dilakukan dengan memiliki pemberdayaan perempuan CSR. Salah satu bentuk dari pemberdayaan perempuan CSR adalah femvertising. Femvertising adalah advertising tentang kesetaraan gender, yaitu pemberdayaan perempuan. Femvertising telah mendapatkan berbagai perhatian dari komunitas advertising. Dan hal ini membuat penggunaan advertising terus meningkat selama bertahun-tahun. Melihat kepopuleran advertising, tentunya perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek agar strategi ini berhasil. Jika advertising yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan ketertarikan konsumen, maka hal ini akan meningkatkan sikap positif konsumen terhadap perusahaan dan menimbulkan persepsi positif konsumen terhadap perusahaan. Sedangkan dalam konteks CSR, semakin kuat hubungan antara merek dengan CSR, maka perceived relationship konsumen dengan merek akan semakin kuat. Femvertising yang merupakan bagian dari kampanye CSR juga akan meningkatkan loyalitas konsumen jika menciptakan asosiasi merek dengan tujuan sosial tertentu. Nantinya loyalitas ini akan mempengaruhi juga minat beli konsumen. The Body Shop menjadi top brand dalam subkategori body mist dan body butter atau body cream selama 3 tahun berturut-turut ini. Selain itu, bulan Februari 2021 kemarin, The Body Shop mendapatkan penghargaan dari Her Story Indonesia Best Beauty Award 2021 dalam kategori parfum, night cream, dan lotion. Selain menjadi merek yang sukses, The Body Shop juga memiliki banyak kegiatan CSR karena misi mereka adalah bisnis dapat menjadi kekuatan untuk melakukan kebaikan, terutama untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kampanye CSR tentang pemberdayaan perempuan The Body Shop terbaru adalah Femvertising Stop Sexual Violence. Beberapa isi dari Femvertising ini adalah virtual shoes art installation tour yang menunjukkan baju dan sepatu dari penyintas kekerasan seksual. Kemudian ada donasi untuk psikoedukasi tentang pemberdayaan perempuan, dan adanya pengumpulan petisi untuk pengesahan rancangan undang-undang kekerasan seksual. Berdasarkan pemaparan sebelumnya,
pemberdayaan perempuan CSR dalam konteks advertising akan meningkatkan penjualan. Tetapi akan ada perbedaan sikap antara perempuan dan laki-laki terhadap advertising. Karena konsumen cenderung bereaksi positif terhadap identitas yang disajikan iklan jika sejalan dengan identitas mereka saat ini atau yang mereka inginkan. Reaksi konsumen terhadap advertising bergantung pada sejauh mana tujuan sosial yang diusulkan. Karena hanya sedikit perusahaan yang bisnis atau misinya secara eksplisit mendukung tentang pemberdayaan perempuan. Sedangkan brand Casfit mempengaruhi asosiasi CSR karena menunjukkan keterikatan antara bisnis yang dijalankan perusahaan dan kegiatan CSR yang dijalankannya. Asosiasi CSR akan mempengaruhi organizational public relationship karena semakin konsumen mengetahui bahwa perusahaan itu berasosiasi dengan CSR atau memiliki keterikatan kuat dengan CSR, maka konsumen akan semakin percaya dengan merek itu. Tentunya organizational public relationship yang positif dengan konsumen juga akan mempengaruhi loyalitas konsumen dengan perusahaan. Kemudian loyalitas juga akan tentunya mempengaruhi minat beli konsumen. Diketahui bahwa loyalitas konsumen memediasi antara asosiasi CSR dan minat beli konsumen. Research gap antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel gender. Kemudian objek penelitian yang saya lakukan adalah produk kecantikan dan perawatan. Kemudian subjeknya juga saya melakukannya di masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat negara berkembang. Penelitian ini akan berlokasi di Indonesia dan dimulai dari bulan Maret 2021 sampai Juni 2021. Data yang digunakan adalah data primer yang akan dikumpulkan melalui Google Form yang disebarkan secara online. Target populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia dengan usia minimal 17 tahun dan pernah membeli produk The Body Shop minimal 1 kali selama 6 bulan terakhir. Penelitian ini merupakan confirmatory factor analysis menggunakan structural equation modeling untuk mendapatkan hasil penelitiannya. Penelitian ini menggunakan SEM karena mengkaji hubungan kausalitas, di mana berubahnya satu variabel diasumsikan akan mempengaruhi variabel yang lain. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.